Inilah dia mobil listrik bergaya crossover modern dengan harga 100 jutaan yang akan dijual di Indonesia dan dirakit di Subang. Ini dia mobil listrik berukuran mungil VinFast VF3 yang memiliki spesifikasi yang mampu memancing decak kagum dan bakal menjadi calon pesaing Wuling REV asal Vietnam. VF3 merupakan satu dari 4 mobil listrik VinFast lainnya yang akan dirakit di Indonesia di pabriknya di Subang, Jawa Barat, yang saat ini tengah dalam proses pembangunan. PT VinFast Automobile Indonesia akan memproduksi beberapa model mobil listrik VinFast secara CKD, menggunakan fasilitas pabrik di Indonesia pada kuartal 4 2025. Kabar mengenai rencana perakitan sendiri disampaikan secara langsung oleh Temi Wirajaya, selaku CEO VinFast Indonesia dalam kegiatan groundbreaking alias peletakan batu pertama pabrik VinFast di Indonesia pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024. Oh iya, pabrik VinFast Indonesia sendiri berlokasi di kawasan industri di Subang dengan menempati lahan seluas 170 hektar yang mana untuk investasi awal sekitar 200 juta USD dan total investasi 1,2 miliar USD. Untuk model yang akan diproduksi merupakan model e-SUV versi kemudi kanan, termasuk seri VF3, VF5, VF6, dan VF7. Nah, kali ini kita bahas dulu VinFast VF3. VF3 diciptakan secara khusus untuk mendukung aktivitas sehari-hari di kota besar. Lantas seperti apa spesifikasi dan gambaran harganya? Yuk simak ulasan berikut. Secara desain, VF3 menggabungkan antara garis tegas dengan lekukan garis, lalu dipadukan bidang bodi lebar dan rata yang terlihat begitu dinamis. Pada bagian fasianya, mobil ini menampilkan kesan kendaraan SUV era 90-an yang didesain ulang dengan menampilkan kesan modern. Di grillnya terdapat logo VinFast dengan list krom memanjang yang membuat tampilan depannya terkesan agresif. Untuk lampu utamanya sudah mendukung teknologi proyektor. Untuk mencirikan kendaraan crossover, bumpernya yang berwarna hitam doff terlihat kokoh dan garang. Di sisi samping juga terdapat wheel arch berkelir hitam doff dengan ukuran tebal yang dibuat menyatu hingga bumper belakang melalui side skirt di bawah pintu. Overall, tidak seperti Wuling REV maupun Ceres E1 yang menggunakan velg berukuran kecil. VF3 menggunakan lingkar roda berukuran 16 inci. Lanjut ke sisi belakang. Sebagai mobil listrik mungil dengan 3 pintu, di bagian belakang desain yang ditampilkan tampak futuristik berkat penggunaan stop lampnya dengan aksen black smoke yang dipadukan garnish di tengah. Menyoal dimensinya, VF3 memiliki panjang keseluruhan mencapai 3190 mm, lebar 1679 mm, tinggi 1622 mm, dan panjang wheelbase mencapai 2075 mm. Sedangkan untuk ground clearance-nya terbilang tinggi mencapai 191 mm. Hal ini membuat VF3 cukup bisa diandalkan ketika melewati jalan yang bergelombang sekalipun. Masuk ke bagian dalam, mobil ini menyuguhkan kesan yang tampak minimalis dan modern. Desain dashboardnya memiliki bentuk bertingkat dengan bidang datar dan dipadukan dengan berbagai elemen lekukan garis. Pada center cluster mobil ini disematkan head unit layer sentuh 10 inci model floating yang mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Di bawah kisi-kisi AC bagian tengah, terdapat tombol fitur untuk menaikkan dan menurunkan jendela samping, kunci pintu, hazard, dan volume. Kemudian di bawahnya tersematkan tombol pengaturan AC lengkap dari arah hembusan hingga heater. Lalu di area tengah di bawah dashboard terdapat laci penyimpanan terbuka yang dapat digunakan untuk menaruh benda kecil seperti smartphone maupun dompet. Bahkan di sampingnya terdapat port charger tipe C yang bisa dimanfaatkan ketika ingin menambah daya smartphone. Untuk kursi pengemudi dan penumpang depan sudah dilengkapi pengaturan 4 arah.
Kursinya sendiri dapat digeser ke depan dan direbahkan secara maksimal ke depan untuk memudahkan akomodasi keluar masuknya penumpang di baris kedua dengan lebih mudah. Oh iya, pada jok belakang mobil ini juga dilengkapi push charger yang bisa dimanfaatkan ketika baterai handphone lowbat dan ada cup holder. Untuk sandaran joknya sendiri dapat dilipat secara rata dan bisa menghasilkan ruang bagasi mencapai 285 liter dan 36 liter apabila sandaran jok belakang ditegakkan. VinFast VF3 memiliki fitur keselamatan dan keamanan standar berupa Anti-Lock Braking System atau ABS, Brake Assist atau BA yang dipadukan rem cakram depan dan rem tromol di roda belakang. Dan fitur keselamatan lainnya sudah ada Traction Control System, Hill Start Assist, 2 buah airbags di depan, seal base setiap joknya yang dilengkapi peringatan suara dan immobilizer, serta alarm system. Menariknya, mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan pintar berupa Advanced Driver Assistance System atau ADAS. Tenaga dari VF3 berasal dari motor listrik tunggal yang diletakkan di belakang. Untuk tenaga yang dihasilkan sebesar 44 PS, serta torsi puncak sebesar 110 Nm. Dan tenaga yang dihasilkan tidak terlalu spesial. Untuk catatan waktunya dari 0 hingga 50 km per jam memerlukan waktu 5,3 detik. Oh iya, VF3 dilengkapi dengan 2 pilihan mode berkendara yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan berkendara. Ada mode Eco dan normal. Calon pesaing Wuling REV ini menggunakan baterai LFP lithium ferrophosphate berkapasitas 18,64 kWh yang diletakkan di bawah lantai kabinnya. Menurut pengetesan NEDC New European Driving Cycle, dalam kondisi baterai terisi penuh memungkinkan VF3 dapat menempuh jarak sejauh 210 km. Untuk waktu pengecasannya dengan menggunakan pengisian normal di rumah untuk pengisian 10% hingga 70% memerlukan 5 jam. Selanjutnya untuk pengisian daya baterai 10% sampai 70% dengan pemakaian pengisian daya cepat, waktu yang diperlukan hanya 36 menit. Untuk saat ini belum ada informasi berapa VinFast VF3 akan dijual di Indonesia. Sebagai gambaran, di Vietnam, VinFast menawarkan harga spesial untuk VF3 mulai dari 235 juta dong atau sekitar 148 juta rupiah tanpa baterai. Dan 315 juta dong atau sekitar 198 juta rupiah dengan baterai. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.